Nah, ketakutan-ketakutan awal yang sering saya alami dulu adalah, wah ini kalau nggak makan nasi lemes nggak ya? Itu ketakutan pertama yang sering ditanyakan orang. Nah, yang terjadi adalah teman-teman, ketika kita mulai tidak terbiasa makan nasi, maka tubuh kita pun mulai beradaptasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, ini ada dua komentar yang saya screenshot ya. Nanti teman-teman bisa lihat screenshotnya di layar juga. Komentar pertama dari Sintiawati. Ini 10 jam yang lalu ketika saya screenshot, dia bilang, saya alhamdulillah sudah turun berat badan 12 kg. Luar biasa ya. Jadi sudah turun 12 kg. Saya melaksanakan intermittent fasting dan low carb dari bulan Januari 2023. Jadi sekarang ketika video ini dibuat itu baru bulan Juni ya, tengah bulan. Jadi Januari, misalkan Februari, Maret, April, Mei, Juni, baru 5 bulan. Dalam 5 bulan dia sudah turun 12 kg. Dulunya saya obesitas tipe 1 ya kan, sekarang menjadi lebih ideal. Sebelumnya bukan karena pengen badan bagus, tapi pada saat itu badannya sudah gendut, lalu kemudian keluhan yang dirasakan cukup banyak. Sering asam urat katanya, pegel-pegel tiap hari, sesak napas, sampai akhirnya saya medical check up. Jadi kemudian karena banyak keluhan dia medical check up ya kan, dan di situ kemudian terdeteksilah bahwa kolesterolnya tinggi ya kan, kemudian juga dia sudah pre-diabetes dan ada fatty liver, asam uratnya tinggi, padahal usianya baru 32 tahun. Nah kemudian dari medical check up itu dia melakukan intermittent fasting, lalu kemudian mengurangi karbohidrat dalam jumlah besar, dan di bulan ini dia bilang alhamdulillah sekarang semuanya normal tanpa minum obat allopurinol ya, atau obat lain yang berkaitan dengan keluhan dia tadi, dia nggak pernah minum itu ya, dan tiap hari dia makan daging. Bayangin, tiap hari dia makan daging, lalu kalau malam dia makannya jeroan ya. Lalu dia bilang, saya ngomong seperti ini karena dia beli alat sendiri dan kemudian dia sering ngukur kondisi tubuhnya atau kondisi darahnya. Jadi dia tahu bahwa dia baik-baik saja ya setelah konsumsi daging, setelah konsumsi jeroan. Tapi yang dia lakukan adalah dia puasa intermittent fasting dan dia mengurangi sangat banyak karbohidratnya. Nah teman-teman, ini adalah screenshot pertama ya, screenshot pertama. Kemudian ada screenshot yang kedua. Ini dari Ibu Isnawati Putri. Saya usia 65 tahun, pas dengerin konten abang saya mencoba praktek dan paling enggak mengurangi nasi, kopi, gula. Ya, luar biasa, badan enak, alhamdulillah, semoga step by step enggak makan nasi lagi. Thank you so much brother, Allah blessing you gitu ya katanya. Nah dua ini adalah screenshot dari orang-orang yang komen di video-video saya. Saya memang menjelaskan tentang apa yang saya lakukan. Ya disclaimer, saya bukan dokter tapi saya melakukan dalam 7 atau 8 bulan ini. Ya 7 atau 8 bulan ini saya mengurangi karbohidrat dalam jumlah besar. Saya tidak makan nasi, kemudian saya intermittent fasting. Dulu ketika saya belum melakukan ini itu badan saya 82 kilo. Ya, 82 kilo itu mungkin bagi orang tidak begitu gendut. Tapi teman-teman harus sadar bahwa saya itu polio teman-teman. Kaki kanan saya itu yang sebelah kanan itu kecil. Jadi bobotnya udah jauh berkurang dari kaki. Jadi ketika berat badan saya 82 itu sebenarnya sudah sangat berat. Apalagi saya yang merasakan. Yang mengalami itu saya. Saya setiap hari harus jalan dengan satu kaki tumpuannya tapi beratnya luar biasa. Ketika naik tangga saya sampai di atas ngos-ngosan. Ketika bangun tidur badan saya kok nggak seger ya kan. Kemudian masih umur 30, 36 tahun, 35, 36 tahun tapi kok rasanya udah kayak tua banget gitu loh. Kemudian saya berpikir, oh ini berarti ada yang salah dengan tubuh saya. Nah ketika itu yang saya pikirkan adalah salahnya karena kelebihan berat badan. Jadi awal-awal itu aja yang saya pikirkan, saya kelebihan berat badan nih, makanya banyak penyakit yang datang. Lalu saya mencobalah yang namanya defisit kalori. Ya, defisit kalori itu artinya saya masih makan apapun. Ya, masih makan apapun tapi saya hitung kalorinya. Misalkan saya makan nasi berapa gram, kemudian makan ini berapa, nah misalkan ayam goreng berapa gram, kalau ayam rebus berapa gram, kemudian kalau makan sayur berapa gram, kalau misalkan nyayur minyaknya berapa sendok dipakai dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu merepotkan buat saya. Gitu loh, merepotkan. Ya, teman-teman bayangin aja, setiap mau makan harus nimbang. Itu kan repot ya. Repot dalam arti ya enggak simple. Lalu kemudian selang berapa bulan saya berhenti tuh defisit kalori karena tidak signifikan. Oh kok nggak signifikan ya?
Nah akhirnya yang saya lakukan apa? Saya gabung ke grup ketofastosis. Teman-teman bisa cari di Facebook grup ketofastosis. Di situ saya pertama gabung, ya saya cuma melihat, banyak sekali yang gabung di sini, 300 ribuan orang. Lalu setiap hari ada testimoni positif yang saya baca. Ada yang usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, sehat-sehat tanpa keluhan apapun. Ada yang sudah diabetes kemudian bisa sembuh dan tidak minum obat sama sekali lagi. Ada yang asam urat, ya awalnya takut makan daging tapi kemudian bisa sembuh, makan daging aman-aman saja. Dan mereka ngomong itu tidak hanya ngomong, tapi mereka melampirkan hasil tes dokternya, hasil labnya. Sampai dokternya itu kadang-kadang suka geleng-geleng katanya, bapak ini asam urat tapi makannya daging tapi kok hasil labnya bagus gitu. Dari situ kemudian saya belajar, ya setelah membaca testimoni saya belajar apa itu ketofastosis. Ternyata ketofastosis itu adalah gabungan dari ketofastosis. Keto itu artinya adalah diet keto, fastosis itu adalah berasal dari kata fasting. Jadi dikombinasikan antara puasa dan dikombinasikan dengan diet keton, ya diet keto. Diet keto itu adalah diet yang menghindari karbohidrat seminimal mungkin dan konsumsinya adalah konsumsi lemak dan protein saja, terutama yang dari hewan saja. Setelah saya pelajarin tentang ketofastosis, lalu saya nonton video di YouTube, baca literatur dan seterusnya. 1 tahun berikutnya baru saya memberanikan diri untuk ketofastosis. Dan itu pun waktu itu saya mikirnya simpel aja teman-teman. Coba seminggu lah, bagus enggak? Ternyata setelah dicoba seminggu, kok badan saya enakan ya? Kok enteng ya? Kok turun berat badannya ya? Kok perut saya lingkarnya berkurang banyak ya? Dari situ saya coba lagi, minggu kedua saya coba lagi. Kok makin bagus sampai sekarang. Nah ketakutan awal yang sering saya alami dulu adalah, ini kalau nggak makan nasi lemes nggak ya? Itu ketakutan pertama yang sering ditanyakan orang. Kalau nggak makan nasi lemes nggak ya? Nah yang terjadi adalah teman-teman, ketika kita mulai tidak terbiasa makan nasi, maka tubuh kita pun mulai beradaptasi. Jadi mungkin di awal-awal lemes itu hal yang wajar. Tapi ketika kita terus konsisten melakukannya, maka nanti pada titik tertentu teman-teman justru seringnya nggak makan. Dan ingat sekali lagi ya bahwa orang yang sering tidak makan itulah yang sehat. Bukan orang yang sering makan, bukan orang yang banyak makan, bukan orang yang makan apa saja yang sehat. Tapi adalah orang-orang yang tidak sering makan, itulah orang-orang yang sehat. Nah kemudian banyak lagi tuh ketakutan-ketakutan yang lain ya. Pertanyaan-pertanyaan muncul, kalau nggak makan nasi nanti diganti apa? Kalau nggak makan sayur serat bagaimana gitu ya. Nah ini kemudian saya dapat jawaban-jawabannya dan yang paling penting adalah saya merasakan baik pada tubuh saya ya saya lanjutkan gitu loh. Ternyata bagus sama tubuh saya gitu. Ini pinggang saya dulu sering pegel gitu, sering pegel banget. Ya itu luar biasa pegelnya sampai kadang saya tempelin itu tuh koyo cabe ya atau saya olesin balsem dan sebagainya agar enakan pinggangnya. Karena kebetulan kaki kanan saya kan polio. Jadi pinggang kanan itu sering sakit karena mungkin berhubungan sama kaki saya yang tidak sehat itu gitu loh, yang polio itu. Nah, tapi setelah ketofastosis ketika lemak berkurang dan sebagainya justru semua keluhan itu hilang. Makanya akhirnya saya memberanikan diri untuk melanjutkan hingga sekarang. Nah, itulah ya, teman-teman, akhirnya setelah saya merasa bahwa saya merasakan manfaat yang bagus, saya memberanikan diri untuk share. Jadi sebenarnya saya nge-share video ini di YouTube, nge-share video entah di Facebook atau di tempat yang lain, itu murni untuk menyemangati diri saya sendiri sebenarnya. Agar suatu saat ketika saya mulai down, mulai makan macam-macam lagi, saya ngelihat nih video-video yang dulu bahwa saya bisa kok gitu loh. Ternyata yang saya rasakan tuh bagus kok sehingga saya bikin video ini. Kalaupun ternyata setelah video ini dipublish banyak yang terinspirasi ya saya alhamdulillah gitu loh. Kalaupun ada yang tidak setuju ya itu juga haknya teman-teman. Mau setuju oke, mau tidak setuju juga oke. Ya seperti itu. Nah dan 2 komentar ini adalah komentar yang menurut saya luar biasa ya. Ada yang usianya 32 tahun loh, baru 32 tahun tapi sudah ada fatty liver, sudah ada asam urat, pre-diabetes dan sebagainya. Lalu dia memberanikan diri untuk dalam tanda kutip low karbohidrat ya. Jadi mengkonsumsi karbohidrat tapi sangat sedikit. Ya, kemudian ditambah dengan intermittent fasting dalam waktu 6 bulan saja akhirnya dia bisa bisa hilang semua keluhannya dan berat badannya menjadi ideal. Lalu ada juga yang usia 65 tahun tadi ya, komentar tadi yang 65 tahun sudah mengurangi nasi dan gula dan badannya menjadi lebih enak. Kalau memang ada kemudian yang bertanya bahwa abang kayaknya setelah nggak makan nasi kelihatan lebih pucat gitu ya, kelihatan lebih tidak sehat wajahnya. Nah yang ingin saya bilang sebenarnya itu kan cuma kelihatannya ya.
kelihatannya. Mungkin ya terjadi kenapa? Karena dulunya mungkin isinya ini lemak semua nih di bawah kulit. Misalkan lemak jadi tembem gitu ya, cabi, lalu ada lemak jadi kelihatannya kenceng, seger gitu ya. Tapi ketika saya sudah merubah pola hidup, yang terjadi di awal itu kan adalah lemak-lemaknya berkurang sehingga di sini terlihat lebih kempes, tapi kan kulitnya belum mengencang. Nah, yang terjadi seperti keriput, kemudian seperti orang sakit. Tapi itu yang sering saya bilang, kan hanya terlihat. Hanya seperti, ya artinya kalau terlihat sakit atau seperti orang sakit itu belum tentu sakit. Misalkan kalau ada orang, kok kamu kayak sakit ya? Nah, itu kan baru kayak, bukan sakit. Karena yang saya rasakan setelah saya menjalani ketofastosis, yang saya rasakan itu adalah semua keluhan yang dulunya ada sekarang berangsur hilang. Yang dulu kayaknya gampang ngantuk, sekarang jadi tidak gampang ngantuk. Yang dulu kayaknya bentar-bentar pengennya makan, sekarang tidak gitu. Yang dulu kayaknya badan berat banget, sekarang tidak. Yang dulu pinggang di sini pegelnya luar biasa, sekarang tidak. Yang dulu lutut juga pernah sakit gitu, sekarang nggak pernah sakit lagi. Jadi yang saya rasakan adalah kebaikan-kebaikan itu. Jadi ketika ada orang bilang saya kayak orang sakit, ada yang bilang kayak ribet amat sih bang, gak usah ngerepotin diri. Ya justru saya nggak repot teman-teman, saya enjoy menjalankannya. Jauh lebih repot ketika kita makan apapun sekarang, lalu nanti di usia tua kita sakit-sakitan, itu jauh lebih repot. Kita repot sendiri ngurus badan gak bisa, dan juga merepotkan ya anak-anak kita, merepotkan saudara-saudara kita, ya kan, merepotkan keuangan keluarga karena kita harus berobat, bayar sakit dan sebagainya dan sebagainya. Dan setelah itu nggak sembuh-sembuh juga loh, jauh lebih repot mana? Nah makanya saya kemudian berpikir, oh ini nggak repot. Jauh lebih repot ketika saya tidak mengurusi badan saya. Akan lebih repot nanti di masa tua ketika dari awal, dari muda saya tidak mengurusi badan saya. Itu yang ingin saya sampaikan pada video kali ini teman-teman. Ya, terinspirasi dari dua komentar tadi. Semoga ini juga bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Gak usah takut untuk mencoba. Ya, kalau memang tidak bisa 1 bulan, niatin untuk mencoba 1 minggu dulu. Kalau ternyata 1 minggu bagus, coba lanjutkan jadi 2 minggu. Kalau bagus jadi 3 minggu. Kalau bagus jadi sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Di titik tertentu silakan cek lab. Ya, kondisinya seperti apa. Kalau memang sehat berarti sudah benar dan silakan dilanjutkan seterusnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.